Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Dampak Kecanduan Game Online Terhadap Efektivitas Siswa. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Jendra Jafir Naldi sebagai ketua, lalu ada Irmalia Fatina Aziza, Azza Hanifah Maka, Jenoh Jirel Tirie, Khaila Aulina Gunawan, dan juga Muhammad Rizky. Dan saya akan menjelaskan mengenai bab 1. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Game online yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan, yang mana itu akan berdampak negatif terhadap efektivitas belajar siswa dan juga interaksi sosial siswa. Oleh karena itu, peran dari orang tua, guru, dan juga lingkungan sekitar itu sangat penting dan diperlukan kajian mendalam untuk mencari solusi dalam dunia pendidikan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini kami akan membahas 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kecanduan game online? Yang kedua, apa saja faktor dari kecanduan game online? Dan yang ketiga, apa saja dampak dari kecanduan game online? Nah, tujuan dari penelitian kami untuk mengetahui dampak dari kecanduan game online tersebut, terutama terhadap pembelajaran. Lalu juga untuk memberi informasi bagi pihak yang terkait, seperti murid, orang tua, dan juga guru, dan juga untuk mendorong kebijakan dalam penggunaan teknologi tersebut. Manfaat dari penelitian kami, terutama untuk siswa, untuk meningkatkan kesadaran terhadap mereka atas kecanduan game online yang akan mempengaruhi efektivitas belajar, dan untuk orang tua dan guru, meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya pengawasan dan bimbingan terhadap anaknya dan muridnya. Kita masuk ke bab kedua, yaitu kajian teori. Yang pertama ada kerangka teori yang berisi pengaruh kecanduan game online terhadap efektivitas pembelajaran pelajar di sekolah. Yang kedua ada pengertian kecanduan game online. Yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi pelajar. Yang terakhir ada dampak game online. Selanjutnya ada kecanduan game online. Yang pertama menurut Ulfa, kecanduan game online adalah di mana suatu individu merasakan ketergantungan ke suatu hal yang ia senangi, yang menyebabkan berkurangnya kontrol sehingga tidak memenuhi hasrat dan kebiasaannya. Yang kedua menurut Ermi Sari, yaitu game online merupakan sebuah game yang dimainkan melalui jaringan internet maupun komputer. Dan yang terakhir menurut Isnawati, yaitu game online merupakan sebuah penggunaan yang berlebihan atau ketergantungan pada suatu permainan maupun melalui video game ataupun komputer. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi siswa. Yang pertama ada A, kurangnya komunikasi antar anak dan keluarga. Nah, ini sering terjadi di mana orang tua tidak membuka saluran untuk anak berkeluh kesah. Nah, akibatnya anak akan mencari kesenangan sendiri, yaitu dengan bermain game online. Yang kedua ada kurangnya pengawasan orang tua, yang dimana ketika anak semakin dewasa, orang tua akan kurang pengawasan sehingga anak akan rentan terjerumus ke hal-hal negatif maupun yang merugikan. Nah, selanjutnya ada C, yaitu kesalahan pola asuh seperti terlalu memanjakan anak, membebaskan anak, bahkan sampai mengengkang anak. Itu sangat berpengaruh. Orang tua perlu memahami anak agar tidak mencari kenyamanan yang lain melalui hal-hal yang negatif maupun yang tidak bermanfaat. Selanjutnya ada D, yaitu kejenuhan akibat aktivitas yang monoton. Nah, ini sangat mendorong anak untuk mencari hiburan lain, karena kan pelajar sekarang merasa bosan karena mungkin dari sekolahnya tugasnya banyak, jadi anak di rumah akan merasa jenuh. Selanjutnya ada dampak kecanduan game online. Yang pertama dampak positif nih. Dampak positifnya dari bermain game online antara lain sebagai hiburan, melatih otak melalui strategi dan konsentrasi, serta berpeluang mengikuti turnamen e-sport berhadiah. Selanjutnya ada dampak negatifnya nih. Menurut Aziz, kecanduan game online dapat mengurangi aktivitas positif anak serta menurunkan motivasi belajar dan mengganggu sosialisasi, dan bahkan akan berisiko terbentuknya kepribadian yang tertutup serta sulit beradaptasi dengan lingkungan sosial. Nah, saja tinjauan penelitian. Yang pertama ada dampak kecanduan game online terhadap aktivitas belajar siswa mata pelajaran PPKN kelas 8 SMP Negeri 1 Toma. Yang kedua ada dampak game online bagi pelajar. Yang ketiga ada faktor penyebab dan dampak negatif bermain game online bagi pelajar di warnet Dusun Mendungan, Pabelan, Kertasura, dan Sukoharjo.
Selanjutnya ada peneliti, yaitu pertama ada Kartika Kristiani Lature, seorang guru SMA Negeri 1 Toma. Yang kedua ada Mirza Fahrani, Adam, dan Abdul Rahman. Dan yang ketiga ada Nanda Arif Effendi. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama ada mengetahui dan mendeskripsikan dampak kecanduan game online terhadap aktivitas pembelajaran siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Toma pada mata pelajaran PPKN. Yang kedua mengetahui pengaruh game online terhadap mahasiswa di jurusan sosiologi atau FMIPA. Dan yang terakhir adalah menjelaskan alasan pelajar bermain game online di warnet dan dampak negatifnya. Selanjutnya ada hasil. Yang pertama ada kecanduan game online mengganggu belajar siswa, seperti contohnya mengantuk dalam kelas, lalai dalam mengerjakan PR, bahkan sampai sulit berkonsentrasi. Yang kedua ada game online berdampak signifikan terhadap siswa, contohnya seperti penggunaan yang berlebihan, menurunnya semangat belajar, tapi jika digunakan dengan bijak akan menghasilkan hiburan positif dan melatih keterampilan. Dan yang terakhir ada faktor pendorong seperti meliputi teman, keluarga, ekonomi, bahkan psikologis. Dampaknya akan menurunnya prestasi, berkurangnya bersosialisasi, dan mengganggu kesehatan. Selanjutnya adalah bab 3 mengenai metodologi penelitian. Nah, yang pertama adalah pendekatan dan jenis penelitian. Nah, penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami suatu fenomena itu secara lebih dalam dan menyeluruh. Metode ini memberikan peluang bagi peneliti untuk menangkap konteks dan makna yang melatar belakangi suatu peristiwa itu melalui pengumpulan data yang mendetail serta analisis yang terstruktur. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan ini mencakup wawancara yang mendalam dan observasi yang memungkinkan peneliti itu memperoleh informasi itu secara langsung di lapangan. Melalui proses ini, penelitian itu bertujuan menyajikan gambaran yang utuh dan faktual sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai fenomena tersebut. Nah, selanjutnya adalah waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi, tapi lokasi utamanya itu adalah SMA 6 Jakarta, khususnya di ruang 101 yang digunakan sebagai kegiatan observasi dan pengumpulan data, serta di rumah salah satu peneliti yang beralamat di Jalan Cetari sebagai tempat pengumpulan data juga. Lalu selanjutnya adalah waktu penelitian. Nah, penelitian ini direncanakan berlangsung dari bulan Maret hingga Mei 2025. Selama periode tersebut, peneliti akan melaksanakan beberapa tahapan, antara lain seperti mengumpulkan berbagai sumber yang relevan dengan topik pembahasan, lalu mengidentifikasi keterkaitan makna dari data yang ditemukan, serta menyusun laporan sebagai hasil akhir dari keseluruhan proses penelitian. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Nah, menurut Sugiono, populasi ini merupakan keseluruhan objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi fokus perhatian peneliti untuk diteliti dan dijadikan dasar dari penarikan kesimpulan. Nah, dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah siswa-siswi kelas 11, lalu orang tua siswa-siswi, serta guru di SMA 6 Jakarta. Nah, sementara itu, Ari Kunto ini menjelaskan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan dan menjadi sumber data dalam penelitian. Adapun sampel dalam penelitian ini meliputi siswa-siswi kelas 11, orang tua, dan guru yang bersedia menjadi informan dalam wawancara dan dianggap mampu memberikan informasi yang relevan sesuai dengan topik pembahasan. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini memungkinkan adanya pertanyaan utama sebagai panduan, namun tetap memberikan ruang bagi narasumber untuk menjawab secara bebas dan mendalam.
Nah, tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menggali informasi secara lebih rinci mengenai kebiasaan bermain game online serta dampaknya terhadap efektivitas belajar siswa. Lalu selanjutnya adalah teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara ini selanjutnya dikelompokkan ke dalam kategori tertentu, kemudian disusun dan dianalisis berdasarkan tema-tema yang muncul. Nah, selanjutnya data tersebut itu akan diinterpretasikan untuk memahami keterkaitan antara kecanduan game online dan efektivitas belajar siswa. Lalu, kesimpulan itu diambil berdasarkan pendapat para narasumber yang didukung oleh teori-teori yang relevan. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Hasil temuan. Pada bab 4, peneliti memaparkan data dari penelitian tentang dampak kecanduan game online terhadap efektivitas siswa. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pelajar, orang tua, guru, dan dokumentasi. Lalu dianalisis secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pelaku yang diamati secara holistik sebagai satu sistem utuh. 1. Gambaran objek penelitian. Gambar 4.1. Raisa Lucia Jasman. Kak Raisa menjadi informan pertama yang ditemui peneliti. Wawancara dilakukan di lorong lemari piala menggunakan voice note WhatsApp sebagai bentuk penghormatan terhadap waktu Kak Raisa yang hendak pulang sekolah. Peneliti menciptakan suasana santai agar Kak Raisa nyaman menyampaikan pendapat. Kak Raisa bersikap terbuka dan dengan senang hati membantu. Peneliti memperoleh data untuk mendukung penelitian ini. 1. Gambaran objek penelitian masih dengan gambar 4.2, yaitu Ibu Ina Mariana. Ibu Ina menjadi informan kedua yang ditemui peneliti. Wawancara dilakukan di rumah Ibu Ina pada malam hari menggunakan voice note WhatsApp sebagai bentuk penghargaan terhadap waktu istirahat beliau setelah beraktivitas. Peneliti menciptakan suasana akrab dan rileks agar Ibu Ina nyaman menyampaikan pendapat serta informasi. Ibu Ina menunjukkan sikap terbuka dan antusias dalam membantu peneliti memperoleh data dan untuk mendukung kelancaran penelitian ini. Gambar 4.3 Anandito Aga Prabowo, yaitu Pak Aga menjadi informan ketiga yang ditemui peneliti. Wawancara dilakukan di depan ruang guru pada siang hari menjelang jam pulang sekolah. Menggunakan voice note WhatsApp sebagai bentuk penghargaan terhadap waktu istirahat Pak Aga setelah mengajar. Peneliti menciptakan suasana akrab dan rileks agar Pak Aga nyaman menyampaikan pendapat serta informasi. Pak Aga menunjukkan sikap terbuka dan antusias dalam membantu peneliti memperoleh data yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran penelitian ini. Nah, saya akan menjelaskan tentang analisis hasil penelitian. Nah, data ini diperoleh dengan wawancara melalui 3 informan dengan menggunakan media voice note. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis tentang pengertian, faktor penyebab, serta dampak kecanduan game online terhadap siswa. Nah, yang pertama yaitu pengertian kecanduan game online. Nah, dari kesimpulan 3 informan tersebut dapat disimpulkan bahwa kecanduan game online adalah kondisi di mana seorang mengalami ketergantungan berlebihan terhadap game berbasis internet hingga sulit mengontrol diri dalam bermain. Nah, yang kedua yaitu faktor penyebab siswa kecanduan game online. Faktor utamanya yaitu karena game online sangat menyenangkan dan menantang. Nah, banyak siswa yang bermain game sebagai pelarian dan dari tekanan hidup atau stres. Nah, selain itu, kurangnya disiplin dari siswa, tidak bisa manajemen waktu dengan baik, faktor lingkungan, dan pengaruh dari teman sebaya. Dan yang terakhir yaitu dampak dari kecanduan game online. Beberapa dampaknya yaitu pola hidup menjadi tidak teratur,
menurunnya prestasi, dan terganggunya kesehatan fisik seperti kerusakan pada bagian mata. Selain itu, game online juga bisa secara emosional membuat siswa lebih mudah marah, malas, dan menarik diri dari lingkungannya. Bahkan, kemampuan bersosialisasi dan kepatuhan terhadap orang tua pun juga menurun. Oleh karena itu, pentingnya bagi siswa untuk bisa mengontrol diri dan memanajemen waktu dengan baik agar terhindar dari dampak negatif tersebut. Saya Kaila Aulina Gunawan akan membahas bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Yang bagian A adalah kesimpulan. Kecanduan game online berdampak negatif pada efektivitas belajar siswa, seperti turunnya prestasi, motivasi, dan kemampuan sosial. Penyebabnya, kurangnya pengawasan, pola asuh yang salah, kejenuhan belajar, dan pengaruh lingkungan. Diperlukan kontrol diri serta dukungan keluarga dan sekolah. Yang B adalah saran. Siswa perlu mengatur waktu dan menjaga kesehatan. Orang tua harus meningkatkan komunikasi dan pengawasan. Guru diharapkan memberi edukasi dan pembelajaran yang menarik. Peneliti ini disarankan memakai metode kuantitatif atau campuran dengan responden yang lebih luas.